Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mariana Irawan, di Informatika D23. Saya dari 9 NPM 23031019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang guru pertama. Nah, tentang tipe data. Tipe data, produce, and function. Dalam pembuatan program, khususnya pemrogramannya tersebut, penulisan program dalam blok-blok dengan mengarah proses dan yang dibuat dapat mungkin dihindari juga. Untuk menghindari dalam proses pertukaran nilai dapat dilewatkan melalui parameter, sedangkan perbedaan signifikan antara properti terletak pada suatu tujuan kali ini. Tujuan praktikum pada modul pertama yaitu praktikum dapat mengenal dan tahu pengertian tipe data yang ada pada pemrograman C, membuat program dengan menggunakan data yang berbeda-beda, mengenal produser dan pada bahasa C, memahami producer and function pada pemrograman C, dapat menggunakan producer and function pada bahasa pemrograman. Dasar teori pengertian tipe data. Tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis tipe data. Tipe data ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa tipe data yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah karakter, string, array, numbers, boolean, dan sebagainya. 4 tipe data yang sering digunakan ini termasuk ke dalam kategori tipe data primitif. Ia didefinisikan pada suatu program yang bersifat bawaan. Nah, ada 4 tipe data tersebut: bilangan bulat integer, byte, short, dan integer long. Bilangan pecahan dibagi menjadi 4, yaitu float, double, karakter, boolean. Yang pengertian producer adalah suatu program yang terpisah dalam blok tersendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Penggunaan produser diawali dengan kata cadangan produser dalam bagian deklarasi produser. Pemanggilan produser dapat dilakukan menggunakan judul produser. Function dalam bahasa Indonesia adalah fungsi, di mana sebuah struktur pengelompokan yang mengandung kelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali function utama yaitu integer main yang akan dieksekusi secara otomatis. Perbedaan fungsi dan produser adalah kalau fungsi dikirim, nilai yang dikirimkan baik terdapat pada nama fungsinya. Kalau pada produsernya, pada parameter yang akan sebagai contoh fungsi. Baik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut langsung dapat digunakan dicetak hasilnya. Persamaan antara fungsi dan produser terletak pada fungsi, yaitu memecah sebuah program menjadi beberapa bagian, sehingga memudahkan pembagian tugas jika program tersebut lebih dari satu orang. Jika terdapat perintah-perintah yang akan dipakai dalam suatu program, maka sebaiknya perintah-perintah dipisahkan jadi suatu program. Keuntungan memakai fungsi. Ada beberapa keuntungan, di antaranya menguraikan tugas, mengurangi duplikasi kode, dapat menggunakan kode, memecah
program besar menyembunyikan informasi dan user, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Di sini buatlah sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C yang mengimplementasikan tipe data, producer, dan function. Nah, di sini saya menggunakan tipe data, producer, and function tentang program konversi menit ke detik. Nah, di sini adalah codingannya, dan di bawah ini hasil pengimplementasian pada program yang di atas. Kesimpulan dari producer, function, and tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan dan dioperasikan dalam program, membantu untuk memastikan kebenaran data yang dilakukan operasi dilakukan. Ada berbagai tipe data dan integer, float, string, boolean, dan banyak lagi. Kalau producer and function adalah blok kode yang dapat digunakan kembali dalam program. Perbedaan utama antara keduanya adalah mungkin mengembalikan nilai, sementara kalau producer itu mengembalikan nilai, kalau function itu selalu mengembalikan nilai. Baik producer maupun function membantu dalam mengorganisir kode program menjadi bagian lebih kecil. Nah, saran untuk modul pertama kali ini dalam belajar bahasa pemrograman harus dapat memahami setiap unsur dan struktur bahasa pemrograman agar program yang kita buat berhasil atau tidak mengalami kesalahan, karena sedikit saja kesalahan dapat membuat suatu program yang kita buat itu akan error sehingga tidak dapat berfungsi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wasila dengan NPM 2302310206. Di sini saya dari kelas Informatika angkatan tahun 2023, dan di sini saya dari anggota dari kelompok Dastruk 9. Sini saya akan menjelaskan apa itu sorting. Nah, di sini pengurutan data dalam struktur data sangat penting, terutama untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Nah, di sini pengurutan atau sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun elemen-elemen dari masukan awal acak menjadi keluaran akhir dengan tertata dengan urutan tertentu. Proses tersebut diimplementasikan dalam bermacam aplikasi. Nah, di situ sorting bisa membantu dalam penyusunan data seperti data di sekolah, data perpustakaan, data bank, dan semacamnya. Fungsi-fungsi statistik seperti median dan pembuatan kuartil data kuartal, desil, dan persentil mensyaratkan data untuk diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pada penyortiran data, proses persiapan data yang acak yang akan disesuaikan dengan skema tertentu, sehingga secara teratur diatur sesuai dengan aturan tertentu. Jenis ini dapat dilakukan secara naik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengurutan data secara ascending. Nah, di sini pengurutan data secara ascending
yaitu dengan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan pengurutan data secara descending yaitu pengurutan data dari mulai yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan program. Ini saya akan menjelaskan tentang program yang berkaitan dengan sorting. Nah, berhubung saya tidak mempunyai program codingan atau aplikasi codingan dan semacamnya, saya menggunakan Programming C++ Online Compiler. Nah, di sini kenapa include ISBN? Karena di sini merupakan bagian dari program bahasa C++ dan di sini namespace std di sini merupakan suatu penetapan sih semacam code. Nah, di sini code. Kenapa code? Kenapa kok tidak pakai std? Di sini kalau dihapus std-nya, nah di sini harus ada std-nya. Kenapa? Karena biar tidak ribet lagi kan. Nah, di sini ditambahkan di sini namespace std. Nah, terus di sini merupakan semacam rumus. Nah, di sini rumus for integer i sama dengan 0, t, i, n min 1 dan i increment dan seterusnya. Sini integer main ini merupakan programnya. Nah, plot book price ini dengan harga buku. Ada yang 4.000, ada yang 2.500, ada yang 5.999, ada yang 2.000, ada yang 1.200 dan 300 dan selanjutnya. Nah, di sini program ini menggunakan pengurutan data secara coba ya kita lihat outputnya. Nah, di sini program di sini menggunakan pengurutan data secara ascending. Harga bukunya yang sebelum diurutkan itu ada 4.000, ada 2.500, 999, ada yang 2.000, ada yang 1.200 dan 3.000. Nah, harga buku setelah diurutkan. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan pengurutan data secara ascending itu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini data yang terkecil yaitu 1.200, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, dan 5.999. Nah, coba kita ubah secara descending. Nah, kita ubah ya. Ubah. Nah, di sini saya ubah dengan menggunakan pengurutan data secara descending. Nah, descending itu pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, ada 5.999, ada 4.000, ada 3.000 dan 2.500 dan 2.000 dan 1.200. Nah, seperti itu. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisy. Saya di sini akan menjelaskan modul 3, yaitu tentang pengertian stack. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Di mana di sini latar belakang adalah informasi, sehingga struktur data merupakan cara untuk menyimpan informasi sehingga relasi fungsi dan nilai data tetap terjaga. Yang kedua yaitu tujuan, di mana tujuan di sini supaya mahasiswa dapat memahami seperti berikut. Yang pertama yaitu dapat mengenal apa itu stack, queue, dan tree pada bahasa pemrograman C. Yang kedua, dapat memahami pengguna stack, queue, dan tree pada bahasa pemrograman C. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan stack, queue, dan tree pada bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu bab 2, dasar teori. Pengertian stack di sini adalah struktur data linear yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi data yang memiliki struktur stack. Tersusun seperti tumpukan sehingga hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Ujung tumpukan yang digunakan untuk melakukan semua operasi disebut bagian atas. Tumpukan stack mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen yang dimasukkan terakhir akan menjadi elemen pertama yang keluar dari urutan data. Selanjutnya di sini jenis struktur data stack. Tentang jenis-jenis struktur data stack berikut penjelasan lebih detail untuk setiap jenisnya. Stack yang diimplementasikan menggunakan array. Yang kedua, stack yang diimplementasikan menggunakan linked list. Yang ketiga, double end. Yang keempat, circular stack. Yang kelima, dinamis. Yang keenam, undur itu. Selanjutnya di sini pengertian queue. Queue adalah struktur data linear dan di mana kita dapat menyisipkan dan menghapus elemen dari daftar data akhir daftar dari mana elemen disisipkan disebut ujung belakang dan ujung di mana elemen dihapus adalah ujung depan. Struktur data yang menggunakan queue mengikuti prinsip FIFO, first in first out, yang berarti elemen yang dimasukkan pertama kali dari ujung belakang akan menjadi elemen pertama yang dihapus dari ujung depan. Di sini selanjutnya yaitu jenis queue. Jenis struktur data queue ini dapat diklasifikasikan berdasarkan cara implementasi maupun berdasarkan penggunanya. Di antara jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendasarkan implementasi. Yang kedua yaitu linear atau simple queue. Elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada dua ujung barisan tersebut. Di sini ada sirkuler berdasarkan pengguna priority. Selanjutnya di sini pengertian tree. Di mana tree adalah tipe struktur data yang sifatnya non-linear dan berbentuk hierarki. Mengapa tree disebut sebagai struktur data non-linear? Alasannya karena data pada tree tidak disimpan secara berurutan. Sebaliknya, data diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Karena itu,
Tree dianggap sebagai struktur data non-linear hierarki. Pada struktur tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon, seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul di bawahnya adalah simpul anak. Struktur data tree terdiri atas kumpulan simpul atau node, di mana tiap-tiap simpul dari tree digunakan untuk menyimpan nilai dan sebuah list rujukan ke simpulan lain yang disebut simpul anak atau child node. Selanjutnya di sini yaitu jenis-jenis tree. Struktur data tree dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu general tree, binary tree, blank tree, dan binary shared tree. Yang pertama yaitu general tree. Struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node pada hierarki tree disebut general tree. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child node. Tree jenis adalah seperset dari semua jenis tree. Dan yang kedua di sini yaitu mungkin lanjut ya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muktafi, saya dari kelompok 9 final project mata kuliah data struktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu fungsi rekursif. Pertama-tama mari kita lihat dulu terlebih dahulu definisi dari fungsi rekursif itu. Fungsi rekursif adalah sebuah algoritma yang berisi pemanggilan dirinya sendiri sehingga menghasilkan looping. Secara tidak langsung, karena fungsi rekursif ini memanggil dirinya sendiri, maka seakan-akan fungsi rekursif ini bekerja sebagaimana looping. Juga di dalam fungsi rekursif harus ada batasan sehingga looping dapat dibatalkan. Karena jika tidak, maka akan terjadi infinity loop yang akan menyebabkan memori penuh. Untuk ilustrasi dari fungsi rekursif itu seperti ini. Jadi pertama-tama dia memanggil dirinya sendiri, kemudian di dalam dirinya sendiri itu ada pemanggilan dirinya lagi, sehingga akan menghasilkan percabangan seperti yang ada di dalam gambar pada modul ini. Selanjutnya mari kita lihat contoh implementasi fungsi rekursif di dalam codingan. Di sini yang saya jadikan contoh adalah faktorial. Faktorial itu merupakan perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lebih kecil darinya hingga 1. Kalau kita coba jalankan program ini, maka akan menghasilkan, pertama-tama program ini meminta angka yang harus diinputkan oleh user untuk dihitung secara faktorial. Misal saya di sini masukkan angka 5. Maka akan mengeluarkan seperti yang ada di sini, yaitu 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1 sehingga menghasilkan 120. Untuk programnya seperti ini. Pertama-tama biasa include IOStream, yaitu agar program yang saya buat ini dapat menggunakan fungsi yang ada di library IOStream. Untuk di sini yang saya gunakan adalah cout dan juga cin. Setelah itu ada using namespace std yang merupakan standar library dari IOStream. Setelah itu ada deklarasi fungsi. Di sini saya kasih nama faktorial dengan tipenya merupakan integer. Fungsi ini merupakan fungsi faktorial karena di dalam fungsi ini juga memanggil dirinya sendiri. Agar tidak terjadi infinity loop seperti yang saya sebutkan tadi pada saat menjelaskan definisi dari fungsi rekursif, di sini saya memberikan batasan bahwasanya ketika nilai A sudah mencapai atau lebih kecil daripada 1, maka akan langsung mengembalikan nilai 1. Seandainya di sini tidak dibatasi, kalau saya di sini
jadikan komentar misal, dan saya run, maka akan menghasilkan infinity loop. Kan di situ tidak tampil hasilnya karena di situ terjadi infinity loop, yaitu perulangan yang terus-menerus terjadi, sehingga C++-nya ini akan langsung mengeluarkan program tersebut, keluar dari program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabana dari Informatika A23 dengan NIM 0045. Saya berasal dari kelompok 9 pada final project data struktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya dapat pada modul 5, yaitu struct atau struktur. Nah, di sini pengenalan struktur data memiliki arti cara untuk mengatur dan menyimpan informasi dalam program komputer. Mereka memungkinkan kita untuk mengelola data secara efisien dan efektif. Nah, efisien dan efektif di sini adalah agar lebih mudah dan nampak lebih rapi. Nah, sebelum kita lanjut ke poin-poinnya, saya akan menjelaskan apa di sini pengertian struct dalam C++, yaitu bahasa yang kita gunakan saat ini. Struct atau struktur adalah tipe data yang mungkin kita untuk mengelompokkan variabel. Variabel di sini contoh lainnya adalah integer, string, float, double, dengan tipe data berbeda dalam satu unit. Di sini juga dijelaskan pada modul 5 yang saya buat, yaitu dalam program bahasa C++, struct konstruksi yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah variabel di bawah satu nama tunggal dalam satu nama tunggal. Struct atau struktur sering digunakan untuk merepresentasikan entitas yang kompleks seperti catatan data, di mana setiap elemen dapat berupa tipe data yang berbeda seperti integer, string, dan ring seperti saya jelaskan. Nah, pada PPT juga di sebelumnya dijelaskan memungkinkan kita mengelola data secara efisien. Di modul juga dijelaskan yaitu bekerja kumpulan data yang besar dan kompleks agar lebih efisien. Struktur data atau struct adalah jenis struktur yang tersedia dalam C++. Tipe datanya berbeda, memiliki data yang berbeda. Contohnya yang tadi dijelaskan, integer, float, char, unit tunggal. Mungkin kita mengumpulkan data terkait dalam satu unit yang keren. Mendefinisikan struct, kita menggunakan kata kunci struct. Contoh sintaknya atau codingan dalam program bentuknya seperti ini. Sintaknya, contoh dalam program yang digunakan struct mahasiswa yang dijelaskan pada saat asisten menjelaskan di string. Nah, struct di sini adalah struktur dalam satu satuan. Ini kelompok tipe data variabel yang berbeda-beda. Fungsi lain mengakses anggota struct, kita dapat nama struct, nama variabelnya, operator menggunakan titik pada sebelumnya, yaitu pada titik. Nama anggota di sini adalah yang ingin diakses, sepertinya nama, name, IPK. Inisiasi struct, ada beberapa menganalisis struct termasuk menggunakan inisiasi langsung. Metodenya contoh di sini yang tadi menggunakan mahasiswa 1 untuk menyimpan mahasiswa 1 Budi, inisiasi daftar mahasiswa kedua apabila terdapat nama samaran yang lain. Gunaan yang kelima adalah penggunaan struct dalam pemrograman. Struct dapat digunakan untuk memiliki berbagai jenis data dalam program seperti data mahasiswa yang dijelaskan pada sebelumnya. Membuat data struktur. Yang pertama adalah membuat data struktur. Struct memungkinkan kita untuk mengatur data terkait dalam satu unit yang koheren. Kedua, meningkatkan keterbacaan. Struct meningkatkan keterbacaan pemilihan kode karena dalam satuan dan efisien juga. Memudahkan operasi. Nah, di sini sering saya sebutkan beberapa kali tadi, yang lebih efisien, lebih kompleks, meskipun kategorinya lebih besar. Struct memudahkan kita untuk bekerja yang data yang kompleks. Keuntungannya, dalam penggunaan struct,
kita diberikan keuntungan juga, yaitu dalam pengurangan, meningkatkan organisasi kode, meningkatkan modularitas dan pengelolaan data. Contoh menggunakan struct dalam codingan, pertama kita nulis include unit std itu coding agar tidak harus menuliskan std terus. Struct di sini adalah struct yang saya jelaskan dari tadi, mahasiswa, string nama, integer, name, float. Bagian kedua bagian dari codingannya yang akan mengeksekusi pada struct di sini integer main mahasiswa, yaitu pemanggilan dari struct di sini mahasiswa. Nah, mahasiswa satu di sini adalah nama lain untuk menyimpan inputan yang ada pada program kita. Mahasiswa satu di sini. Ketika kita mahasiswa satu dot nama, di sini akan disimpan pada string nama pada kelas mahasiswa nama satu. Name akan tersimpan pada integer name, IPK akan tersimpan pada float IPK. Contoh cout, nama di sini akan menampilkan nama. Nah, di sini akan memanggil yang kita inputkan pada mahasiswa nama satu, yaitu di sini Budi. Di sini akan tertampil setelah nama akan ada nama Budi, karena yang tersimpan pada mahasiswa satu pada variabel nama di sini adalah Budi. Handle di sini fungsinya agar mengenter atau ada pada kalimat berikutnya. Yang kedua, cout name. Name di sini akan memanggil pada mahasiswa satu, karena di sini memanggil mahasiswa name 1, yang di sini akan dipanggil yang tersimpan pada integer name. YNDL agar kalimat berikutnya. Cout IPK di sini akan menampilkan di layar, lalu memanggil mahasiswa 1 pada yang disimpan pada IPK, pada float IPK. Contoh codingannya seperti ini. Struct siswa. Di sini adalah strukturnya atau structnya string nama. Saya membuat program. Nah, di sini string nama yang pada IPK saya menggunakan double karena menggunakan titik. GetLine di sini agar terbaca pada program saya yang saya buat. Cout akan menampilkan. Nah, di sini saya menggunakan in agar menyimpankan person 1 untuk nama. Contoh coutnya seperti ini. Berapa umur? 19 tahun. Berapa nilai IPK? Nah, biodata di sini pertama masukkan nama virus. Cout menampilkan getLine di sini agar terbaca kalimatnya meskipun menggunakan spasi. Cout menampilkan berapa umur kamu, lalu disimpan 19 tersimpan pada umur, double untuk IPK akan disimpan person 1 untuk person 1. Di sini karena structnya menggunakan person, kita menggunakan person 1 untuk nama lain atau nama samarnya agak untuk menyimpan pada yang kita inputkan. Lalu cout menampilkan biodata. Di sini biodata nama, lalu memanggil person 1 di sini yang tersimpan pada nama. Cout menampilkan umur, lalu berapa yang saya inputkan yang tersimpan pada person umur, yang tersimpan pada menggunakan integer umur juga. Cout menampilkan nilai IPK dan memanggil yang tersimpan pada person 1 pada IPK-nya. Sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu struct pada modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.